Kelahiran Pedang Iblis bab 2201 melemah. Albatia terdiam. Raja Elbas telah menciptakan tingkat kekuatan pribadi yang mengharuskan dia membakar dunianya untuk menunjukkan pengaruhnya. Dia pada dasarnya telah menanam cheat dalam perjalanan budidaya, tetapi dia harus membayar harga yang mahal untuk menggunakannya. Kau bunuh diri, seru Albatia saat pemahaman muncul di benaknya. Itu benar. Raja Elbas tertawa saat apinya terus berkobar di dalam bengkel terakhir. Itu ceroboh dan gila, kata Albatia. Tolong, Raja Elbas terus tertawa. Saya harus menyaksikan orang-orang idiot menembak lebih tinggi dari saya melalui metode yang tidak masuk akal. Saya harus menjadi sedikit gila untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang terbaik. Tapi duniamu mungkin tidak akan pernah pulih. Albatia berteriak. Saya adalah ahli prasasti terbaik di dunia, kata Raja Elbas. Aku tidak bisa menghitung jumlah item yang telah aku buat untuk menyembuhkan duniaku. Tentu saja, stres yang berulang mungkin meninggalkan kerusakan permanen, tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Lawan kita memiliki kesempatan untuk bersiap terlalu lama. Aku harus meletakkan milikku. Sangat beresiko untuk menyamainya. Albatia tahu bahwa kata-kata tidak ada gunanya pada saat itu. Raja Elbas telah membuat keputusannya, dan kekuatan yang dia keluarkan membuktikan bahwa dia mendapatkan imbalan dari keputusannya. Tidak ada seorang pun di peringkat ke-9 yang bisa melawan kekuatan ledakan itu. Safir benar, jeritan terdengar dari tengah badai, dan sesosok tubuh bersayap segera keluar dari sana. Kita semua harus mengambil risiko untuk memakan langit dan bumi. Apa yang kamu lakukan di sini? Raja Elbas bertanya dengan nada serius sambil menatap tajam ke arah kebodohan. Semuanya akan meledak. Aku tidak akan membiarkanmu meraih semua kejayaan, De Fuleri mengumumkan. Kamu akan mati, lanjut Raja Elbas. Lagi pula aku akan mati jika aku tidak bisa menangani ini, desah si bodoh. Aku tidak ingin kesenangan ini berakhir. Raja Elbas tidak tahu harus berkata apa di depan momen serius yang jarang terjadi dari babi itu. Ada hikmah dalam kata-katanya. Bahkan Albatia tetap terkejut melihat kesadaran itu. Lagi pula, si kebodohan melanjutkan dengan nada yang Raja Elbas tahu akan mendahului sesuatu yang bodoh, iblis ilahi akan menjebakku di dalam tempat bodoh itu lagi jika aku tidak berkembang. Jika aku benar-benar harus mati, aku ingin menghabiskan waktu itu makan dan buang air besar. Raja Elbas menggelengkan kepalanya, tapi suasana hatinya tetap tegang. Orang bodoh telah menentukan pilihannya, dan dia menghormatinya. Terserah padamu, Raja Elbas bersuara sebelum mengirimkan lebih banyak kekuatan ke tombaknya. Nyala api di dalam bengkel terakhir semakin cepat. Albatia tidak tahu bagaimana menghentikan ekspansi mereka, tapi dia akhirnya memasang ekspresi tegas. Pertempuran itu masih jauh dari kekalahan. Dia hanya harus menerima bahwa dia mungkin mati. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di benak Albatia dan menambah bahan bakar pada perasaan yang tetap diam selama bertahun-tahun. Nalurinya untuk bertahan hidup membara saat dia menggunakan pengetahuan dan pelatihannya yang luas untuk memutuskan bagaimana membatasi kerugiannya. Nuansa di bengkel terakhir mulai bermutasi. Arus warna-warni mengalir menuju api yang membesar dan mulai mengisolasi kekuatannya. Domainnya menyusut selama proses tersebut, tetapi Albatia tidak peduli. Senyuman gembira bahkan muncul di wajahnya. Raja Elbas mendengus dan mengirimkan gelombang kekuatan terakhir ke arah tombak. Senjatanya hancur, tapi api yang dihasilkan selama penghancurannya memaksa dirinya melewati penghalang Albatia dan masuk lebih dalam ke bengkel terakhir. Albatia tidak bergerak saat dia terus mengirimkan arus warna-warni ke arah api. Dia tidak peduli jika sebagian besar tekniknya hancur. Dia hanya membutuhkan sebagian darinya untuk bertahan hidup. Kemenangan akan berada dalam jangkauannya setelahnya. Albatia menyadari kelemahan Raja Elbas karena dia telah menjelaskan teori di balik tahap kuasi peringkat 10 palsunya. Dia tidak bisa bertahan pada level itu selamanya. Sebenarnya, dapat diasumsikan bahwa power up hanya dapat bertahan dalam waktu singkat karena persyaratannya yang tinggi. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu benar-benar yakin dengan kemampuannya, jadi dia percaya bahwa ahli lainnya tidak akan menjadi masalah bahkan dalam keadaan terluka. Dia hanya harus menjaga Raja Elbas untuk menang. Domain warna-warni tidak bisa melawan api emas, tapi Albatia tidak pernah berencana untuk memenangkan pertukaran itu. Dia hanya ingin menghalangi jalan Raja Elbas untuk menghabiskan lebih banyak dunianya. Tatapan Raja Elbas menjadi dingin. Dia memahami rencana Albatia, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghalanginya. Dia hanya bisa melepaskan semua yang dimilikinya. Raja Elbas memasukkan seluruh lengannya ke dalam lubang saat sosoknya mulai bersinar. Badai seakan membeku ketika pancaran sinar kemasan itu meresap ke dalam kainnya. Seluruh medan perang menyala, dan isinya menjadi mustahil untuk dipelajari sejak terjadi ledakan. Sepunia dan Suprimtif menyaksikan segala sesuatu yang terjadi dari luar jangkauan ledakan. Area tersebut segera tidak lagi berbahaya, namun mereka masih menunggu gelombang energi menyebar sebelum mengirimkan gelombang mental mereka ke depan. Dua sosok keluar dari asap dan gelombang energi yang tersisa bisa menyebar.
Raja Elbas mendarat di depan Sepunia dalam bentuk normalnya sementara kebodohannya jatuh. Apakah sudah mati? Sepunia bertanya. Sedihnya, ia selamat, seru Raja Elbas. Kebodohan tiba-tiba menghentikan kejatuhannya dan mengeluarkan jeritan keras. Kulitnya telah hilang, dan otot-otot di bawahnya hangus dan patah. Namun, cahaya kemasan keluar dari mulutnya dan mencoba melepaskan diri dari gigitannya. Tetaplah di dalam perutku, si kebodohan mengutuk saat ia memakan setiap energi yang berhasil keluar dari mulutnya. Seharusnya dia hanya meminta energi kuasi peringkat 10 palsuku, desah Raja Elbas. Saya akan dengan senang hati memberikannya kepadanya. Tentu saja dalam bentuk serangan. Kamu tidak perlu berusaha sekuat tenaga, komentar Sepunia sambil mengamati sosok Raja Elbas. Duniamu berantakan, kita bisa bekerja sama untuk mengalahkannya. Lagi pula aku perlu menguji formulir ini, Raja Elbas menepis kata-kata khawatir itu. Saya tidak bisa melakukannya di daratan, dan tidak ada apapun di alam yang lebih tinggi yang dapat menahan saya ketika saya melepaskan kekuatan itu. Langit adalah satu-satunya tempat yang cocok untuk menjadi area pengujian. Pengaruh Defying Demon kuat dalam dirimu, kata Sepunia. Omong kosong, Raja Elbas mendengus. Si idiot itu akan langsung mengayunkan pedangnya sampai sesuatu berhasil. Jangan membuatku mulai membicarakan si idiot lainnya. Dia akan mengeluarkan trik acak untuk menang tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Kamu sadar kalau mereka bisa mendengarmu kan? Sepunia terkikik, dan Nuh serta iblis ilahi melambaikan tangan mereka dari tempat mereka beristirahat. Menurutmu mengapa aku mengatakan semua itu? Raja Elbas mengucapkannya sambil berbalik ke arah Nuh dan iblis surgawi. Begitulah cara Anda menemukan teknik yang tepat. Saya harap Anda mempelajari sesuatu hari ini. Kalian semua terlalu banyak bercanda, sebuah suara tiba-tiba keluar dari asap dan membubarkannya untuk mengungkap medan perang. Area yang ditempati oleh kekosongan itu sangat luas, namun terdapat titik warna-warni yang menerangi sosok Albatia. Bengkel terakhir telah berubah menjadi tidak lebih dari sebuah kerikil yang dia pegang dalam genggamannya, tetapi kerikil itu masih bertahan. Babi itu sedang sibuk mencerna energimu, Albatia mengumumkan, dan kamu tidak dalam kondisi untuk bertarung. Kamu berpura-pura baik, tapi aku dapat melihat bahwa duniamu membutuhkan perhatian. Kamu telah kalah, pencuri, aku telah melemahkannya untukmu, seru Raja Elbas sambil menyilangkan kaki untuk memulai istirahatnya. Bahkan kamu seharusnya bisa mengalahkannya sekarang. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, pencuri tertinggi menyatakan, sudah waktunya membuang bengkel inferiornya ke dalam kehampaan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2202 Pintu Rahasia. Apa yang bisa kamu lakukan? Albatia mencibir sebelum terbatuk beberapa kali. Jelas sekali bahwa penampilan Raja Elbas telah sangat menyakiti Albatia. Lokakarya terakhir hanyalah ekspresi dari dunianya, tapi dia tetap menderita ketika Raja Elbas menghancurkan keyakinannya. Prestasinya di bidang prasasti begitu masif sehingga menggerogoti fondasi Albatia. Dia hanya mengakui beberapa ahli sepanjang hidupnya, tapi dia harus menambahkan nama baru sekarang. Terlebih lagi, Raja Elbas tidak hanya memaksanya untuk menerima kekuasaannya. Dia juga telah menunjukkan bagaimana dia bisa mencapai hasil yang luar biasa. Pengetahuan dan kelihayannya menakutkan. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu, tetapi semua orang tahu bahwa dia baru saja menjadi ahli peringkat 9 dengan teknik terkuat di seluruh tingkatan yang lebih tinggi. Aku akan melakukan apa yang selalu kulakukan, pencuri tertinggi mengumumkan sambil terbang menuju Albatia. Aku akan lebih menikmatinya sekarang. Kamu salah paham, Albatia mengoreksi. Langit dan bumi telah mengalahkanmu. Semua orang di dunia mengetahui karakter, kehidupan, dan kekuatanmu. Kami bahkan memiliki daftar semua kemampuan yang telah kamu curi selama hidupmu. Jadi, pencuri tertinggi bertanya tanpa menghentikan langkahnya. Jadi, kami tahu cara menanganimu, jawab Albatia. Kami bahkan tidak perlu mengembangkan serangan balik terhadap kekuatanmu. Ahli sepertiku sudah lebih dari cukup untuk mengunci kemampuanmu. Semua orang berpikir begitu sampai mereka melihat kekuatan mereka dicuri, ejek pencuri tertinggi. Albatia tidak mundur atau melakukan manuver mengelak. Dia bahkan tidak mencoba memperbaiki bengkel terakhir yang rusak. Dia membatasi dirinya untuk menatap ahli yang datang, dan keduanya segera berdiri di hadapan satu sama lain dalam kehampaan yang luas. Kurangnya rasa takutmu patut dipuji, pencuri tertinggi mengakui sambil meraih kepala Albatia. Sayang sekali itu tidak membantu Anda. Albatia membiarkan pencuri tertinggi meletakkan tangannya di dahinya. Dia bisa melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari posisi itu, tapi dia memutuskan untuk menahannya. Dia tahu dia bisa menghancurkan lawannya tanpa menggerakkan satu jari pun. Cahaya biru kehijauan keluar dari sosok pencuri tertinggi, dan penutup mata kirinya terangkat dengan sendirinya untuk memperlihatkan tatapannya yang bersinar. Kekuatan tarikan yang kuat dan keras menimpa Albatia, tapi dia tetap yakin dengan keputusannya. Apa itu? Albatia mengejek setelah tersisa beberapa detik di bawah pengaruh gaya tarikan. Apakah kamu mulai memahami kenyataan situasinya?
Pencuri tertinggi tidak menjawab. Dia tampak benar-benar asyik dengan prosesnya, dan senyum lebar bahkan melebar di wajahnya. Dia sepertinya merasakan kebahagiaan murni, tapi semua orang di medan perang bisa menyadari bagaimana kemampuannya tidak melukai Al-Batiah sedikitpun. Anda terlalu mementingkan diri sendiri pada bakat Anda sendiri untuk memahami mengapa Anda akan gagal, kata Al-Batiah. Jawabannya cukup sederhana, bakatmu tidak melebihi bakatku. Dunia pencuri tertinggi memiliki lebih dari itu. Dia bisa mencuri apapun yang bisa dia dorong menuju ketinggian yang lebih tinggi jika dia memilih jalan yang berbeda. Namun, Al-Batiah sudah membuktikan dirinya melawan Raja Elbas. Dia adalah salah satu kultivator istimewa yang tidak pernah berhenti berlatih, bahkan setelah dia memasuki surga yang aman. Keyakinan Al-Batiah datang dari usahanya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk memperbaiki dunianya. Dalam kondisinya saat ini, dia adalah versi terbaik dari dirinya. Stephen, Noah menelepon sambil memeriksa tempat kejadian. Saya bisa mengutak-atik kekuatannya, ungkap Stephen, tapi saya tidak yakin itu akan membantu pencuri tertinggi. Kemampuannya sangat mendalam di berbagai bidang. Aku juga banyak berpikir, desah Noah. Aku bisa melakukan sesuatu, kata iblis ilahi, tapi aku tidak akan melakukannya. Apakah kamu tidak keberatan? Tentu saja, Nuh setuju. Setiap keputusan mulai sekarang harus memikirkan pertarungan terakhir. Jika dia mati, dia mati. Pemahaman umum adalah bahwa setiap ahli dalam organisasi Nuh harus membuktikan kemampuannya. Hampir semua orang dalam pertarungan baru-baru ini telah melakukan sesuatu yang spektakuler, dan pencuri tertinggi harus mencapai hal serupa. Terobosan atau bahkan kelangsungan hidupnya selama pertempuran terakhir tidak mungkin terjadi sebaliknya. Melawan seorang ahli yang telah menerima bantuan langit dan bumi menempatkan Stephen pada posisi yang menguntungkan. Tetapi pencuri tertinggi mendapati dirinya berada dalam situasi sebaliknya. Permasalahannya datang dari jenis dukungan yang diberikan para penguasa kepada Al-Batiah. Kedamaian dan sumber daya saja tidak cukup untuk melemahkan pencapaiannya. Hal itu menghalangi pencuri tertinggi untuk membuktikan dirinya lebih baik dari Al-Batiah dan menghentikan kemampuannya. Dia tidak dapat menguasai dunianya karena dia telah melakukan segala daya untuk memenuhi potensinya. Dia benar-benar luar biasa, dan pencuri tertinggi menyadarinya. Cahaya di sekitar pencuri tertinggi perlahan meredup, dan senyumannya menghilang saat pandangannya terfokus pada Al-Batiah. Dia tampak sedikit kesal, dan Al-Batiah merasa bahwa kemenangannya akan segera tiba. Keamanan adalah ilusi, kata pencuri tertinggi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selalu ada celah, jalan rahasia, dan kekurangan. Segala sesuatu yang ada memiliki itu, bahkan langit. Haruskah aku mengingatkanmu bahwa kamu akan tetap sibuk menggali langit jika langit dan bumi tidak mengizinkanmu masuk? Al-Batiah bercanda. Langit dan bumi melakukan itu untuk menahan kerusakan yang akan kita timbulkan, jelas pencuri tertinggi sambil menunjuk ke arah Nuh dan yang lainnya. Lihatlah mereka. Menurutmu apakah mereka lembut atau tepat? Mereka akan membuat seluruh area menjadi berantakan hanya untuk membuka celah kecil. Pencuri tertinggi mengejek Noah dan yang lainnya, tapi mereka bangga dengan kata-kata itu. Pendekatan mereka mencolok, dan mereka tidak merasa malu karenanya. Pertempuran terakhir akan segera dimulai kalau begitu, jawab Al-Batiah. Kedua belah pihak ingin menghindari hal itu. Bukan itu maksudnya, pencuri tertinggi mengumumkan. Siapa yang peduli dengan pertarungan terakhir? Kita sedang membicarakan aku. Fokus padaku. Pernyataan arogan itu membuat Al-Batiah kesal, tapi dia tetap percaya diri. Menurutnya, kata-kata itu adalah upaya putus asa terakhir untuk membenarkan kegagalan. Saya seorang pencuri, kata pencuri tertinggi. Saya selalu menjadi pencuri, bahkan sebelum saya mengembangkan kepribadian saya. Tahukah Anda apa maksudnya? Saya tahu Anda hidup sebagai tikus yang mencuri remah-remah dari kekuatan yang lebih tinggi, Al-Batiah mengingatkan. Aku sadar akan keseluruhan hidupmu. Jadi, kenapa kamu begitu percaya diri? Pencuri tertinggi bertanya. Saya mungkin mencuri hanya ketika saya menemukan diri saya unggul dalam bakat dan kekuasaan, tapi saya tetap menjadi ahli yang tak tertandingi di bidangnya. Al-Batiah tersenyum, tapi ekspresinya membeku ketika dia memahami sesuatu. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri. Tetapi genggaman pencuri tertinggi sekuat baja dan tidak melepaskannya. Al-Batiah mencoba memotong wajahnya untuk melarikan diri, tapi genggaman pencuri tertinggi jauh lebih dalam dari sekedar kulitnya. Dia telah menutup dunianya, menguncinya di posisi itu dan mencegahnya pergi. Aku mungkin agak ragu dalam hal ini, pencuri tertinggi mengakui. Saya belum pernah menggunakan teknik ini sejak saya menjadi seorang kultivator heroik. Maaf jika saya terlalu kasar. Ini benar-benar bukan gaya saya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Al-Batiah berteriak, akhirnya menghilangkan rasa percaya dirinya. Sudah kubilang segala sesuatu punya kekurangan dan pintu rahasia, ulang pencuri tertinggi. Aku cukup masuk ke salah satu dari mereka, mengambil apa yang kuinginkan, dan pergi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2203 Pengetahuan.
Berhenti, Albatia berteriak, tapi dia merasa tidak berdaya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya putus asa untuk mundur, tapi dia tetap terjebak dalam genggaman lawannya. Kenapa aku tidak bisa pergi? Albatia mengutuk. Kekuatan tarikanmu hampir nol, dan kekuatan mentahku jauh di atas kekuatanmu. Seharusnya kamu tidak bisa mengendalikanku. Di mana kamu bisa melarikan diri jika masalahnya ada di dalam dirimu? Pencuri tertinggi mengejek. Aku sudah memasuki duniamu. Tidak ada manuver mengelak yang bisa menyelamatkanmu. Albatia memahami inti masalahnya dan menutup matanya. Semua fokusnya tertuju pada bagian dalam dunianya untuk menemukan penyusup, tapi dia tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah melakukan beberapa pemeriksaan menyeluruh. Apa menurutmu menemukanku itu mudah? Pencuri tertinggi tertawa. Aku pencuri terbaik di dunia. Kamu akan menyadari kehadiranku hanya setelah kamu mengetahui ada sesuatu yang hilang. Albatia tidak bisa menyerah begitu saja. Bengkel terakhir dalam genggamannya meluas dan menjelma menjadi lempengan persegi panjang yang melahirkan makhluk halus. Makhluk warna-warni itu meninggalkan lempengan itu untuk melompat ke dalam Albatia. Mereka menyatu dengan sosoknya dan memasuki dunianya untuk membantu pencarian keberadaan pencuri tertinggi, namun mereka juga gagal membuahkan hasil apapun. Bagus, Albatia berseru saat matanya terbuka. Aku bisa menghancurkanmu sebelum terlambat. Bengkel terakhir yang berada di tangan Albatia semakin meluas saat berbagai helai cahaya keluar darinya. Banyak makhluk akan mengambil bentuk dan stabil di lempengan itu, tetapi cahayanya tiba-tiba menghilang. Apa? Albatia berseru kaget sebelum mencoba lagi. Lokakarya terakhir melepaskan lebih banyak helai cahaya, tapi mereka menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Albatia tidak menyerah, namun upaya ketiganya gagal sebelum cahaya itu mencoba meninggalkan lempengan itu. Apa yang terjadi? Albatia bertanya sebelum memusatkan perhatian pada seringai tipis yang muncul di wajah pencuri tertinggi. Apa yang telah kau lakukan? Tunggu sebentar, bisik pencuri tertinggi sambil menutup matanya. Aku hampir sampai. Ada apa? Albatia mengumpat sebelum kejang melanda tubuhnya dan membuatnya meludahkan seteguk darah ke lempengan itu. Retakan muncul di tempat darah jatuh, dan meluas hingga seluruh lempengan pecah menjadi beberapa bagian. Albatia mencoba menutup tangannya untuk menyelamatkan sesuatu tentang bengkel terakhir, tapi beberapa bongkahan di telapak tangannya hancur dan berubah menjadi debu. Apa yang terjadi? Albatia bertanya sebelum menyadari bahwa dia bisa bergerak. Kultivator yang memiliki hak istimewa segera mundur untuk membuat jarak antara pencuri tertinggi dan dia. Dia memeriksa sosoknya dan memeriksa dunianya sebentar, tapi dia tidak menemukan ada yang salah dengan itu. Namun, pencuri tertinggi tidak bergerak, dan ekspresi kepuasan juga tampak di ekspresinya. Aku tidak peduli jika kamu telah menghancurkan bengkel terakhirku, dengus Albatia ketika dia melihat pencuri tertinggi tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak perlu belajar banyak sekarang. Saya bisa membuat bengkel baru yang khusus diperuntukkan bagi Anda. Kalau begitu, lakukanlah, pencuri tertinggi berani. Albatia bisa memahami bahwa ada sesuatu yang aneh dari nada mengejek pencuri tertinggi, tapi dia mengabaikan perasaan itu untuk saat ini. Dia merentangkan tangannya dan memanggil kekuatannya sebelum menjentikkan jarinya. Arus cahaya warna-warni meninggalkan sosok Albatia, tapi mereka hancur sebelum melangkah terlalu jauh. Energi yang dia keluarkan tersebar di antara kehampaan, dan kesadaran mengerikan akhirnya muncul di benaknya. Lihat, sekarang kamu sudah menemukan kehadiranku, seru pencuri tertinggi. Mungkin aku harus mengatakan bahwa kamu telah menemukan ketidakhadiran yang aku tinggalkan di dalam dirimu. Kamu, Albatia terkesiap, kamu telah mengambil kemampuanku untuk membuat bengkel. Itu benar, kata pencuri tertinggi sambil mengangkat tangan dan memanggil segumpal cahaya warna-warni ke dalam genggamannya. Anda tidak lebih dari kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang tidak berdaya tanpa ini. Aku akan mengambilnya Albatia mulai mengumumkan, tapi kejadian mengejutkan membuatnya menyela dialognya. Cahaya biru langit merembes keluar dari telapak tangan pencuri tertinggi dan menyerbu bola warna-warni itu. Bayangannya mencemari aspek dunia Albatia yang dicuri hingga semua warna berbeda lenyap. Prosesnya begitu cepat sehingga Albatia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk membuat rencana. Bola warna-warni berubah menjadi gumpalan cahaya biru yang menampilkan intensitas berbeda dari bayangan itu. Mereka berubah dari gelap menjadi terang, tapi mereka tetap berada dalam jangkauan kekuatan pencuri tertinggi. Apa yang harus kuberikan kembali? Pencuri tertinggi bertanya-tanya dengan nada main-main. Saya hanya melihat kemampuan saya membuat bengkel di sini. Saya tidak melihat apapun milik Anda. Dasar bajingan, umpat Albatia. Apakah menurutmu ini cukup untuk menghentikanku? Aku akan menghancurkan duniamu, mengambil kemampuan itu, dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Mungkin butuh waktu ribuan tahun untuk mendapatkan kembali kekuatanku, tapi aku akan berhasil. Ya, Anda memiliki pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya untuk sukses, ucap pencuri tertinggi. Itulah mengapa kamu harus mati sekarang. Dan bagaimana kamu bisa membunuhku? Albatia tertawa sambil merentangkan tangannya.
Lokakarya terakhir adalah kemampuan terbaikku, tapi aku telah mengumpulkan metode yang tak terhitung jumlahnya sepanjang era. Sebaliknya, kamu telah menggunakan serangan terkuatmu untuk melawanku. Kamu hanya memiliki banyak teknik curian sekarang. Apakah kamu bodoh? Pencuri tertinggi bertanya. Saya memiliki teknik yang kuat di sini, di telapak tangan saya. Bola di tangan pencuri tertinggi bersinar dan melebar hingga sebuah wilayah biru raksasa terbentuk di sekelilingnya. Untaian cahaya dengan cepat keluar dari bengkel dan melahirkan serangkaian makhluk halus dengan bentuk yang tidak jelas. Anda tidak tahu apa yang telah saya kumpulkan selama hidup saya, ungkap Albatia dengan percaya diri. Bengkelmu cacat, tidak bisa melawan keberadaanku. Apakah kamu lupa bahwa aku melakukan tur ke dalam duniamu? Pencuri tertinggi bertanya. Aku mencoba mempelajari sebagian besarnya, tapi aku bosan di tengah jalan. Lagi pula ada cara yang lebih baik untuk mengalahkanmu. Pencuri tertinggi menjentikkan jarinya, dan makhluk halus itu melesat ke depan. Albatia mendengus saat cahaya warna-warni keluar dari sosoknya dan memindahkannya ke kejauhan. Makhluk halus berkumpul di posisi Albatia sebelumnya sebelum mengalami ekspansi mendadak. Bentuknya yang fleksibel memungkinkan mereka berubah menjadi struktur mirip awan yang mencapai Albatia sebelum dia dapat melakukan manuver mengelak lainnya. Albatia dengan cepat meninggalkan jangkauan awan untuk mundur lebih jauh, tapi gerakannya hanya menempuh jarak pendek. Peristiwa itu jelas mengejutkannya, dan teror muncul di matanya ketika dia memahami tujuan dari ciptaan pencuri tertinggi. Jadi, begitulah caramu memutuskan untuk mengalahkanku, bisik Albatia sambil berhenti mundur dan tetap diam di antara kehampaan. Saya harus mengakui bahwa ini adalah pendekatan yang cerdas. Kamu tidak bisa menggunakan banyak kemampuanmu yang pengetahuannya masih terbatas, kata pencuri tertinggi. Makhluk ini cukup sederhana, tapi mereka melakukan tugasnya dengan cukup baik. Mereka akan melahap sebagian pengetahuanmu begitu mereka menyentuhmu. Begitu, kata Albatia sebelum desahan tak berdaya keluar dari mulutnya. Kurasa ini dia, akhiri aku. Saya pikir Anda akan berjuang lebih keras di depan kematian, pencuri tertinggi mengakui. Itulah perilaku orang yang kejam, jelas Albatia. Aku akan menggunakan kata-katamu, itu bukan gayaku. Aku sudah menjalankan banyak simulasi di pikiranku. Aku tidak bisa menang, jadi lakukanlah dengan cepat. Saya kira langit memiliki beberapa pejuang yang terpuji pada akhirnya, komentar pencuri tertinggi sebelum mengirimkan makhluk seperti awannya menuju Albatia. Makhluk biru mengelilingi Albatia dan mulai melahap ilmunya. Dia merasakan seluruh hidupnya menghilang dari keberadaannya, namun prosesnya tiba-tiba berhenti. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa cahaya putih telah mengelilingi sosoknya dan telah menangkis makhluk pencuri tertinggi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2204 Kemenangan. Albatia sama bingungnya dengan lawan-lawannya. Dia tidak tahu mengapa langit dan bumi ikut campur, terutama karena apa yang bisa mereka lakukan ada batasnya. Albatia telah kehilangan sebagian dari dunianya, namun dia tetap menjadi seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Langit dan bumi mungkin memiliki kesempatan untuk mencaploknya sekarang, tapi itu membutuhkan waktu, dan mereka juga harus terjaga selama proses tersebut. Adapun Noah dan yang lainnya, mau tidak mau mereka melihat kemiripan dengan apa yang terjadi pada wanita tua itu. Makhluk halus pencuri tertinggi masih berusaha mencapai Albatia, tapi cahaya putih di sekelilingnya tidak bisa ditembus dan menciptakan pilar dengan langit jauh. Saya pikir Anda telah menerima kekalahan, seru pencuri tertinggi. Ya, Albatia mengumumkan. Langit dan bumi melakukan ini sendiri-sendiri. Apakah kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya? Pencuri tertinggi bercanda, dan banyak tatapan dingin tertuju pada Albatia. Saya kira itu tidak akan berhasil bagi kita semua di sini. Sudah kubilang, kata Albatia. Saya tidak tahu apa yang coba dilakukan para penguasa, tapi saya akan menerima apapun yang terjadi selanjutnya. Nuh muncul di atas tiang cahaya. June masih di pangkuannya, tapi dia bukanlah penghalang karena dia tidak punya niat untuk menyerang. Dia hanya ingin memastikan sesuatu, dan pemeriksaan cepat saja sudah cukup. Itu adalah cahaya yang sama persis dengan sebelumnya, pikir Noah sambil menoleh ke arah langit yang jauh, yang artinya. Langit seolah menjawab pemikiran Nuh. Sebagian tubuh Albatia menjelma menjadi debu yang mulai mengalir melalui terowongan. Langit dan bumi bahkan tidak repot-repot menjaga tubuhnya yang rusak tetap utuh selama proses tersebut. Oh, begitu, desah Albatia. Aku akan menerima takdir ini jika itu yang kamu inginkan. Apa yang terjadi? Nuh bertanya. Aku selalu berjuang untuk menjaga duniaku aman dari langit dan bumi, kata Albatia, tapi mereka tetap sekutuku. Aku telah memilih pihakku jauh sebelum kamu lahir, iblis penentang. Kamu tidak akan mendapat jawaban dariku. Kami seharusnya membunuhmu dulu dan menanyai yang lain, cibir Noah. Seharusnya kau melakukannya, Albatia terkekeh sambil menunjukkan senyuman jujur. Lebih banyak potongan sosok Albatia berubah menjadi debu dan mengalir melalui terowongan. Kebingungan muncul di ekspresinya saat dia kehilangan lebih banyak bagian dunianya, tapi matanya segera fokus. Kalian adalah kelompok yang menarik,
Al-Batia mengakui. Kamu tidak memiliki peluang melawan langit dan bumi, tapi aku ingin melihat perjuangan terakhirmu. Apakah kamu sekarat? Nuh bertanya. Eksistensi peringkat 9 sudah membentuk dunia, jelas Al-Batia. Anda bisa menghancurkannya, tapi jejaknya di alam semesta akan tetap ada selamanya. Anda bisa melihatnya sebagai bentuk keabadian. Itu masih jauh dari cukup, jawab Noah. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Al-Batia tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke semua ahli yang berkumpul di tempat kejadian. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku bertemu denganmu sebelum bergabung dengan langit dan bumi. Pilihannya terasa begitu mudah saat itu, tapi aku bisa merasakan keraguan sekarang. Aku akan menyalahkan duniaku yang hancur. Nuh adalah tipe pemimpin yang akan menyelamatkan musuhnya dan mengubah mereka setelah mendengar kata-kata serupa. Namun, dia sudah menguji kekuatannya melawan cahaya itu. Tidak ada yang bisa menembusnya. Mengapa kamu begitu yakin langit dan bumi akan menang? Noah bertanya, berharap keadaan Al-Batia yang rusak bisa membuatnya mengungkapkan sesuatu. Kalian semua masih terlalu muda untuk memahami rencana mereka, kata Al-Batia. Meski begitu, aku tidak menyalahkanmu. Kamu mungkin hampir menang, tapi kamu akan kalah meski begitu. Kemenangan adalah kemenangan, jawab Nuh. Apakah itu? Al-Batia bertanya-tanya ketika bagian terakhir tubuhnya berubah menjadi debu dan menyuarakan kalimat lain. Kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya, meskipun aku sudah bisa memprediksi bagaimana reaksimu. Bagian terakhir dari dunia Al-Batia mengalir melalui terowongan dan menghilang di langit saat kata-kata itu bergema di kehampaan. Langit dan bumi menarik kembali cahayanya, dan lubang besar di struktur ruang angkasa mulai menutup. Dia lawan yang bagus, komentar June lemah dari pangkuan Noah. Kuharap akulah yang menghadapinya. Lawan yang merepotkan, koreksi Noah. Langit dan bumi juga telah memutuskan untuk mengirimnya untuk menghentikan kita, yang berarti mereka siap kehilangan dia sebelum pertempuran terakhir. Itu lebih baik lagi kan? June tersenyum saat niat bertarungnya memenuhi ekspresinya. Fokus saja pada penyembuhan, dengus Noah sebelum melayang ke arah pencuri tertinggi. Pencuri tertinggi menarik kembali domain biru itu dan memadatkannya dalam bentuk bola yang dipegang erat di telapak tangannya. Dia bermain sedikit dengan benda itu sementara ruang tertutup di atasnya. Waktunya berangkat, seru Noah ketika dia mencapai pencuri tertinggi. Bisakah kamu menggunakan kekuatan ini untuk terobosan? Mungkin, tapi aku tidak akan melakukannya, pencuri tertinggi mengumumkan. Selesaikan saja kalau begitu, perintah Noah. Tentu, bos pencuri tertinggi terkekeh sebelum memutar tangannya dan menjentikkan bola biru itu. Aspek dunia Al-Batia yang dicuri dan diubah jatuh ke dalam kehampaan dan terbang hingga menghilang di antara kegelapan. Semua orang di tempat kejadian memeriksa peristiwa tersebut sebelum berkumpul kembali di atas struktur ruang penyembuhan. Warna putih segera memenuhi keseluruhan area dan menghapus setiap jejak pertempuran sebelumnya. Langit juga tidak mengirimkan apapun ke depan. Kelompok tersebut dapat tetap berada di tengah-tengah wilayah musuh dan menunjukkan situasi mereka. Pencapaian terbaru ini sungguh luar biasa. Kelompok tersebut telah menyingkirkan 3 aset terkuat pasukan langit dan bumi. Namun, misi mereka sangat menderita. Nuh tidak melihat apapun selain masalah ketika dia memeriksa kelompoknya. Kebanyakan dari mereka menderita luka-luka dan beberapa tidak dalam kondisi untuk melawan. Istirahat terdengar wajib, namun mereka tidak bisa berdiam diri di tengah langit, apalagi mereka belum menyelesaikan misinya. Ular abadi membutuhkan waktu beberapa saat untuk bangkit, jadi Nuh sudah berhenti mempertimbangkannya. June, Raja Elbas, dan si bodoh menderita luka parah, jadi dia juga tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Maribel, Sepunia, Stephen, dan naga aneh itu menderita luka ringan, tapi hanya Stephen yang merupakan aset penting dalam keseluruhan kekuatan grup. Sementara itu, Noah relatif lelah dan perlu mengisi kembali dunianya dengan potensi. Hanya iblis ilahi dan pencuri tertinggi yang muncul di puncaknya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di antara kelompok tersebut, tetapi Nuh tidak tahu apakah mereka akan cukup untuk sisa perjalanan. Meski begitu, dia tidak melihat pilihan lain. Mengirim rekan yang terluka kembali ke pesawat yang lebih tinggi adalah tindakan bodoh karena langit dan bumi dapat menyergap mereka selama penerbangan mereka melintasi langit. Nuh bahkan tidak yakin para penguasa akan membiarkan mereka pergi, tetapi dia tidak menguji pilihan tersebut karena dia telah mengabaikan gagasan itu. Langkah maju dengan pengaturan saat ini tampaknya merupakan suatu keharusan. Kelompok tersebut memiliki peluang yang layak untuk menyelesaikan misi mereka selama langit dan bumi tidak melakukan intervensi lagi. Tapi itu akan menghilangkan pencuri tertinggi dari gudang senjata mereka. Nuh masih memikirkan Alexander dan Wilfred. Menemukan mereka setelah pencuri tertinggi memulai terobosannya adalah hal yang mustahil karena hal itu akan menjadikan iblis surgawi sebagai satu-satunya ahli di puncaknya. Nuh percaya bahwa beberapa temannya akan pulih pada saat itu, tetapi kekuatan mereka mungkin masih lemah. Jawabannya menjadi jelas pada saat itu. Pencuri tertinggi mungkin akan mengutuk Nuh, tapi dia telah membuat keputusan.
Mereka akan mencari Alexander dan Wilfred sebelum mengurus masalah pencuri tertinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2205 Kikuk. Hanya ada satu masalah besar dalam rencana menemukan Alexander dan Wilfred. Langit dan bumi telah memperjelas niat mereka. Mereka ingin pencuri tertinggi mencuri apa yang dia butuhkan dan keluar dari langit tanpa menimbulkan masalah. Namun, mereka tidak mengatakan apapun tentang kedua bibrida tersebut. Sejujurnya, Noah tidak yakin Alexander dan Wilfred ada di langit. Hipotesis ini sangat masuk akal karena mereka tidak muncul sama sekali selama penciptaan daratan, namun hal itu tidak menjadikannya suatu kepastian. Ketidakpastian yang samar-samar itu menciptakan masalah yang melampaui peluang sederhana untuk mencari seseorang yang tidak ada di sana. Langit tidak bisa dipahami. Noah dan yang lainnya bahkan tahu di mana harus memulai pencarian. Mereka biasanya mencoba mencari petunjuk, tapi mereka tidak akan muncul selama langit dan bumi tetap diam. Elbas, bagaimana duniamu? Noah bertanya sementara kelompok itu tetap pada posisinya di tengah langit. Aku baik-baik saja, ejek Raja Elbas. Saya dapat melakukan pencarian kecil, tetapi saya tidak akan menemukan apapun. Saya bahkan tidak tahu apakah tahap kuasi peringkat 10 palsu saya dapat mencapai sesuatu dengan langit yang sebenarnya sebagai musuh. Mempertanyakan iblis surgawi tidak ada gunanya setelah penjelasan itu. Sang ahli dapat mencapai keajaiban, tetapi ia mempunyai energi dunia sebagai batasnya. Langit bisa melampaui itu. Kalau begitu terserah kita, kata Noah, dan Stephen mengangguk saat dia mulai memeriksa area tersebut, mencoba menemukan sesuatu yang coba ditutupi oleh langit dan bumi. Tidak adanya metode yang masuk akal memaksa kelompok tersebut untuk mengandalkan keunggulan inheren yang dimiliki Nuh dan Stephen terhadap langit dan bumi karena kemarahan mereka. Mereka secara naluriah dapat menemukan situasi yang dapat menimbulkan masalah bagi para penguasa lebih baik daripada siapapun, jadi mereka mempertaruhkan segalanya untuk hal itu. Menghabiskan waktu menatap langit yang abadi terasa tidak ada gunanya, tetapi Noah dan Stephen harus mencobanya. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa mereka tidak akan mencapai hal seperti itu. Ayo kita coba yang lain. Noah akhirnya menyela pemeriksaan. Elbas, izinkan kami menggunakan kemampuan naga. Apa yang membuatmu berpikir aku telah mengembangkan sesuatu seperti itu? Raja Elbas mencibir. Nuh melirik Raja Elbas dengan penuh arti, dan Raja Elbas menyilangkan tangannya sebelum mendengus keras. Cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya, dan benda bertulisan besar meluas tepat di bawah kelompoknya. Benda itu memiliki bentuk yang sederhana. Itu tidak lebih dari sebuah pilar dengan beberapa platform yang terhubung ke strukturnya. Penggunaannya juga relatif mudah, sehingga kelompok tersebut segera mulai bekerja. Naga aneh itu mendarat di atas pilar dan mengeluarkan cairan gelapnya. Benda itu menjadi gelap saat menyerap zat itu, tapi semuanya tetap berada di struktur pusat untuk saat ini. Kemudian, ketika Noah dan Stephen mendarat di dua platform berbeda, bayangan gelap meluas ke arah mereka, memberi mereka akses ke versi yang lebih lemah dari kemampuan bawaan naga. Sekarang, inspeksi tersebut dapat mengambil manfaat dari kemarahan yang mendalam terhadap langit dan bumi serta zat yang lahir untuk melawannya. Noah dan Stephen mulai melihat sosok-sosok yang bersembunyi di balik lapisan putih, namun tidak ada yang terlihat jelas. Ayolah, Alexander, Noah mengumpat dalam benaknya. Gunakan salah satu kemampuanmu untuk merasakan kami. Alexander luar biasa, tapi dia tidak bisa bereaksi terhadap apa yang tidak dia rasakan. Terlebih lagi, langit akan menghalangi apapun yang mencoba menghubunginya. Sosok samar yang berhasil dilihat Noah dan Stephen adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan di level mereka. Kami tidak dapat memahaminya, seru Noah setelah memutuskan bahwa mereka terlalu lama berada di posisi yang sama. Itu selalu merupakan pertaruhan, desa Stephen ketika dia meninggalkan peron dan memberi naga aneh itu istirahat yang layak. Langit sedang tidak ingin kalah lagi. Kita hanya punya satu pilihan lagi, Noah mengumumkan. Kenapa aku merasa kamu selalu ingin memilih opsi itu? Raja Elbas bertanya sambil mengambil benda bertulisnya. Hei, aku memberi kesempatan pada langit, Noah membenarkan dirinya sendiri. Juga, aku yakin pencuri tertinggi tidak ingin mencuri sesuatu buatan tangan untuknya. Dia lebih suka mengambil apa yang dia suka dengan paksa. Yah, aku akan mengambil keduanya, jawab pencuri tertinggi, tapi aku menyukai idemu. Kurasa aku bisa menunda terobosan ini sedikit lebih lama. Itulah semangat. Si bodoh tertawa. Sangat jelas bahkan orang bodoh pun memahaminya, komentar Raja Elbas. Mari kita lihat kemana langit dan bumi ingin kita pergi dulu, perintah Nuh, dan kelompok itu mulai bergerak. Waktu yang dihabiskan untuk menyelidiki langit telah meredakan beberapa luka yang diderita oleh kelompok tersebut, namun situasi mereka tetap cukup tragis. Namun, rencana mereka tidak memungkinkan mereka memikirkan masalah tersebut. Langit mulai berubah setelah kelompok itu memutuskan untuk pindah. Area luas yang menjadi markas dari 3 medan perang berbeda menyusut menjadi sebuah terowongan yang mencoba memberikan arah yang tepat untuk perjalanan itu. Namun, Nuh dan yang lainnya memperhatikan area yang telah diputuskan oleh langit dan bumi untuk ditutup terlebih dahulu.
Kemudian, mereka memanggil aset yang ingin mereka gunakan di awal misi. Bor emas muncul di langit, tapi kelompok itu tidak menahan diri sekarang. Mereka harus cepat melawan rencana apapun yang coba dilontarkan langit dan bumi kepada mereka, jadi mereka berusaha sekuat tenaga. Naga itu mengisi bor dengan cairan gelapnya, dan Divine Demon meningkatkan fiturnya, mengubahnya menjadi item yang bisa menembus langit dengan kecepatan yang layak. Nuh juga menambahkan ambisi pasifnya, dan pencuri tertinggi mulai mencuri hukum di jalur senjatanya. Makhluk terbesar di dalam kelompok saat ini adalah si bodoh, yang tidak punya masalah bersembunyi di dunia gelap atau dimensi terpisah Safu. Terowongan itu tidak perlu terlalu besar lagi. Sebuah jalan sempit sudah lebih dari cukup untuk kelompok itu, dan itu sangat mempercepat kemajuan mereka. Noah dan yang lainnya merasa berada di dalam dunia bawah tanah yang bersinar yang melakukan yang terbaik untuk menghalangi kemajuan mereka. Mereka menyelinap melalui celah sempit yang dibuka oleh bor untuk waktu yang lama sampai langit dan bumi memutuskan untuk campur tangan. Sosok-sosok terang muncul di dalam dinding di sekitar para ahli. Mereka tahu bahwa beberapa penggarap istimewa akan segera muncul di daerah tersebut, jadi mereka melarikan diri sampai langit dan bumi membuka kembali beberapa terowongan. Lain kali kita harus lebih cepat, perintah Noah. Dan bagaimana kamu berencana melakukan itu? Raja Elbas bertanya. Kami sudah meluncur. Apakah Anda berharap kami menjadi halus? Kita selalu bisa merangkak, saran Nuh, dan Raja Elbas mengesampingkan rasa kesalnya untuk menyetujui gagasan itu. Para ahli mengecilkan ukuran bor untuk meningkatkan keluaran tenaganya. Terowongan yang bisa dibuatnya sekarang jauh lebih kecil, tapi para ahli bisa merangkak ke dalamnya dengan cukup cepat, dan itu sudah cukup. Sosok-sosok terang akhirnya muncul lagi. Namun kelompok tersebut menangkisnya dengan melarikan diri ke area yang diizinkan oleh langit dan bumi untuk tinggal. Prosesnya mulai terasa sangat aneh karena betapa mudahnya mereka melakukannya. Lagi pula, mereka tidak pernah kembali ke titik awal bahkan ketika mereka mundur. Pendekatannya kikuk dan cukup menyedihkan bagi eksistensi di level itu, tapi Noah dan yang lainnya memanfaatkan setiap peluang yang ada ke arah mereka. Mereka bisa menghindari perkelahian sambil terus menjelajahi langit, dan itulah yang mereka inginkan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2206 Gertakan. Mengapa langit dan bumi membiarkan penjajahnya berkeliaran bebas di langit? Mengapa kultivator yang memiliki hak istimewa berhenti mengejar Nuh dan yang lainnya begitu mereka mundur terlalu banyak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang sering muncul di benak para ahli ketika mereka melanjutkan penjelajahan langit yang kikuk. Setiap orang mempunyai teori yang berbeda-beda, namun penjelasan yang paling valid berasal dari keadaan langit dan bumi yang tidak aktif. Para penguasa telah merencanakan tindakan balasan untuk invasi pada akhirnya. Tetapi Nuh dan yang lainnya tidak tahu apakah itu program fleksibel atau program tetap yang akan aktif setelah memicu kondisi tertentu. Situasi saat ini mengisyaratkan hal yang terakhir, tetapi jawaban tidak mungkin diperoleh jika melibatkan langit. Namun demikian, kelompok tersebut melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi kelemahan yang ditinggalkan langit dan bumi dalam pertahanan mereka. Mereka merangkak, melarikan diri, dan merangkak lagi, namun lingkungan sepertinya tidak pernah berubah. Noah mencoba mengungkapkan celah itu dengan kata-kata. Sebuah jalan mungkin ada di antara langit, tetapi mencapainya akan memicu kedatangan para penggarap yang memiliki hak istimewa. Harus ada garis tipis yang bisa dia lalui untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa memulai pertempuran lagi. Berbagai pemikiran berbeda juga muncul di benak Nuh. Caesar selalu menjadi ancaman meskipun dia tidak ada. Selalu ada kemungkinan dia merencanakan situasi itu untuk meningkatkan kekuatan organisasi Nuh dan meningkatkan nilai kekalahan mereka. Keraguan atas keraguan menumpuk di benak Nuh, tetapi dia tidak menunjukkan keraguan selama kemajuannya. Menentang jalan yang telah ditetapkan langit dan bumi adalah apa yang selalu dia lakukan. Dan dia tidak akan berhenti sekarang karena sedikit ketakutan bahwa segala sesuatunya bisa menjadi bagian dari rencana seseorang. Satu masalah pada saat itu, Noah sering mengulangi dalam pikirannya untuk menambah kekuatan pada tekadnya. Waktu yang dihabiskan di daerah yang relatif aman adalah satu-satunya aspek positif yang dihasilkan dari perjalanan yang lambat dan kikuk itu. Kelompok tersebut sedang memulihkan diri dari pertempuran sebelumnya, meskipun cahaya langit tampaknya memperlambat proses tersebut. Raja Elbas mencoba memetakan bagian dalam langit, tetapi kurangnya temuan penting mencegahnya meninggalkan pos pemeriksaan dalam proyek tersebut. Langit dan bumi juga sepertinya bisa mengubah bagian dalam dunianya dengan bebas, sehingga usahanya terasa sia-sia. Meski begitu, Raja Elbas tetap bertahan dalam proyeknya karena alasan sederhana. Dia tidak punya pekerjaan lain selama perjalanan, dan hal yang sama juga berlaku untuk teman-temannya. Mereka semua maju secara membabi buta, berharap sesuatu yang berharga pada akhirnya akan muncul di jalan mereka. Suatu perubahan terjadi pada suatu saat, namun bukan karena kelemahan langit dan bumi. Pencuri tertinggi menjadi bosan mencuri hukum acak sementara keinginannya untuk mendekati terobosannya semakin meningkat.
Hal itu melahirkan keserakahan yang tidak bisa disimpan oleh pencuri tertinggi di dalam sosoknya. Dunianya secara naluriah mengumpulkan kekuatan dari kemampuan yang terhubung ke lapangan, dan tatapannya mulai memancarkan cahaya biru dengan sendirinya. Peristiwa tersebut membuat Supremtif menduduki posisi terdepan dalam kelompok. Dia mulai memutuskan di mana bor itu harus digali, dan tidak ada yang mengeluh. Semua orang sudah bosan dengan perjalanan tanpa tujuan itu, jadi mereka menerima kemungkinan untuk mempersingkat misi mereka. Ini sampah, sampah. Pencuri tertinggi sering mengumpat selama penerbangan, tapi tidak ada yang memanggilnya. Aspek-aspek yang mengganggu dari perjalanan tersebut mulai melemahkan ketahanan mental para ahli. Pertempuran terakhir sudah dekat, tetapi mereka membuang banyak waktu di langit. Kurangnya hasil juga mempengaruhi suasana hati mereka, dan hal terburuk akhirnya terjadi. Aku bosan dengan ini, seru iblis ilahi. Iblis tidak boleh merangkak terlalu lama. Aku akan menghancurkan segalanya. Jangan bicara omong kosong seperti biasanya. Raja Elbas berteriak. Kita harus berhenti dan mempelajari segalanya secara menyeluruh untuk membuat senjata yang dapat menghancurkan segalanya. Kalian semua terlalu banyak bicara. Si kebodohan memekik. Beri aku semua yang kamu punya agar aku bisa makan semuanya. Kalian semua menyebalkan, umpat pencuri tertinggi. Akulah karakter utama dalam misi ini. Akulah yang seharusnya mencuri segalanya. Aku tidak tahan lagi dengan cahaya ini, Stephen mengumumkan. Kemarahanku mendidih. Mari kita singkirkan semua yang telah dicapai langit dan bumi. Kalian semua idiot, komentar June. Kita sebaiknya membuat kekacauan dan memulai pertempuran terakhir untuk membunuh semua orang. Kelelahan mental menghilangkan aspek terburuk dari karakter para ahli. Semuanya menunjuk ke arah kehancuran langit melalui pendekatan yang berbeda, dan Nuh harus menyaksikan semuanya terjadi. Sejujurnya, Nuh juga menderita masalah yang sama. Teman-temannya bahkan meraung atau berteriak dalam pikirannya, yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Namun, dia tidak menyuarakan kekecewaannya agar tidak menimbulkan lebih banyak kekacauan di timnya. Sebagian dari Nuh juga ingin teman-temannya mengeluarkan sisi buruknya. Dia tahu bahwa tim memerlukan perubahan tajam dalam pendekatan misi, dan membiarkan para ahli mengungkapkan kemarahan mereka pasti akan membawa perubahan. Baiklah, semua orang akan bekerja sendiri-sendiri, seru iblis surgawi selama diskusi. Kita akan lihat siapa yang bisa mendapatkan hasil terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku setelah menyaksikan kekuatanku? Raja Elbas menantang. Sudah waktunya aku membuktikan bahwa kamu salah. Kalau begitu aku akan mulai makan. Si kebodohan memekik. Kamu satu langkah di belakangku. Stephen berteriak sambil meluncurkan untayan energi gelap ke dalam langit. Tunggu sampai aku menunjukkan kepadamu siapa ahli sejati di antara kita, pencuri tertinggi tertawa. Tunggu, lawan aku untuk mendapatkan kesempatan menjadi yang pertama. Seru June, tapi Noah menariknya kembali dan menutup mulutnya. Kamu harus pulih dulu, bisik Noah ke telinga June, dan June menyerah untuk bertarung untuk saat ini. Para ahli mulai menyerang langit melalui metode yang berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak berbuat banyak karena kekuatan yang dibawa oleh lapisan putih itu, tapi perubahan kecepatannya terasa menyenangkan untuk disaksikan. Terowongan sempit itu berubah menjadi area yang relatif luas saat serangan berlanjut, dan Noah, June, naga aneh, Maribel, dan Sepunia melayang di tengahnya untuk memeriksa lokasi kejadian. Nuh merasakan dorongan untuk ikut serta dalam serangan sembrono itu, tetapi dia menahan diri untuk mempersiapkan reaksi langit dan bumi. Anehnya, langit dan bumi tidak segera merespon. Mereka membiarkan kelompok tersebut membuat kekacauan di wilayah tersebut, meskipun kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil. Langit begitu kuat bahkan Raja Elbas dan Iblis Surgawi berjuang untuk menembusnya sendiri. Pencuri tertinggi adalah satu-satunya yang berhasil mencapai tujuan. Kemampuannya untuk mencuri hukum melemahkan langit di hadapannya dan mencemari strukturnya, membuatnya lebih mudah untuk ditembus. Area di sisinya meluas lebih cepat, tapi itu hanya membuat yang lain bekerja lebih keras. Grupmu tidak pernah berubah, bukan? Suara familiar akhirnya bergema dari langit dan membuat semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Bisakah kita bertemu orang lain? Nuh menghela nafas. Saya ingin memahami apa lagi yang ada di langit dan bumi. Aku yakin kamu akan melakukannya, Caesar terkekeh saat versi halus tubuhnya muncul di sebelah Nuh. Tolong, teruskan. Ada yang ingin kubicarakan dengan pemimpinmu. Serangkaian dengusan, makian, dan komentar tidak senang terdengar, namun para ahli akhirnya kembali menyerang tanpa henti. Sementara itu, Noah mengangguk ke arah teman di sebelahnya, dan mereka mengerti bahwa mereka harus memberinya privasi. Nuh memperluas dunia gelap, hanya menyisakan sosok halus Caesar dan June di dalamnya. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu meliriknya, tetapi dia dengan cepat memutuskan untuk tetap berbicara. Kami memiliki Alexander dan Wilfred. Kelahiran Pedang Iblis bab 2207 kesepakatan. Pernyataan Caesar membuat June tegang, namun Noah tetap tenang. Dia tahu betapa kuatnya teman-temannya, jadi dia bisa melihat kekurangan dalam kata-kata itu.
Kamu tidak memilikinya, koreksi Noah. Kamu hanya menjebak mereka di dalam langit. Saya tidak melihat perbedaannya, Caesar tertawa. Ya, geram Noah. Keheningan terjadi di antara dunia gelap. Sosok halus Caesar berkedip-kedip karena pengaruh di sekitarnya, tapi tidak pernah memudar. Nuh juga gagal merasakannya dengan baik, yang meyakinkannya tentang keterlibatan langit dan bumi. Apakah kamu tidak ingin mendengar apa yang ingin aku katakan? Kaisar bertanya. Saya pikir Anda bekerja melawan langit dan bumi untuk membuat mereka mendapatkan apa yang tidak dapat mereka lihat, jawab Nuh, berpura-pura mengabaikan pertanyaan Caesar. Aku melakukan banyak hal, jawab Caesar samar-samar. Juga, saya tahu Anda dapat melihat bagaimana situasinya telah berubah. Langit dan bumi bukanlah entitas yang bingung seperti dulu. Apakah itu berarti kalian sedang bekerja bersama sekarang? Nuh bertanya. Kami tidak pernah berhenti bekerja sama, klaim Caesar. Tingkat kesadaran telah berubah. Aku ingin tahu apa pendapat mereka tentang nasibmu, kata Noah. Ini bukan takdirku, Caesar mengoreksi. Kamu seharusnya sudah memahaminya sekarang. Lagi pula, kamu sudah bertarung melawan duniaku beberapa kali. Fakta bahwa dunia Anda dapat menyebar ke tingkat yang lebih tinggi tidak mengubah sifatnya, kata Noah. Pengaruh akan selalu mempunyai sumber, dan itu menjadikannya rentan. Pikiranmu yang merusak telah melukai langit berkali-kali di masa lalu, ungkap Caesar. Saya ingin tahu apakah mereka membatasi perspektif Anda sekarang. Semua keraguan yang kamu coba masukkan ke dalam duniaku tidak akan menghasilkan banyak manfaat, kata Noah. Saya tidak memiliki kekuatan untuk memblokir pengaruh Anda, tetapi Anda berada dalam situasi yang sama. Anda tidak dapat membuat saya ragu. Aku tidak bisa, Caesar mengakui, tapi bukan itu intinya. Aku hanya menambahkan kepingan-kepingan untuk membuka jalan menuju kemenangan. Tidak peduli seberapa kecilnya, pada akhirnya, semuanya akan diperhitungkan. Nuh tidak dapat menyangkal hal itu. Caesar adalah monster tua yang fokus pada satu rencana untuk era yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin langit dan bumi mencapai kondisi terbaiknya, dan tidak mungkin mengetahui berapa banyak trik yang telah dia rancang. Kami akan menemukan Alexander dan Wilfred cepat atau lambat, Noah akhirnya mengumumkan. Anda tidak bisa membiarkan mereka berada di angkasa selamanya, dan mereka mungkin yang paling sulit dibunuh di organisasi kami. Itulah sebabnya aku datang ke sini, ungkap Caesar sebelum tertawa melihat tangan halusnya. Yah, aku tidak benar-benar di sini. Kuharap kamu tidak keberatan aku mengirimkan proyeksinya. Menurutku suasananya terlalu tegang untuk menampilkan tubuh asliku. Kutukan para ahli yang secara sembrono menyerang langit sudah cukup untuk membuktikan maksud Caesar. Pertarungan besar akan dimulai jika para penggarap yang memiliki hak istimewa berani menunjukkan wajah mereka di tengah kekacauan itu. Apakah mereka mempersulit langit dan bumi? Nuh bertanya-tanya. Saya tidak percaya pihak Anda begitu lemah. Alexander dan Wilfred kuat, tetapi mereka tidak bisa menang melawan seluruh pasukan Anda. Pertempuranmu telah menyebabkan sedikit keresahan, Caesar mengungkapkan secara samar-samar. Anda harus memahami bahwa kematian para penggarap yang memiliki hak istimewa adalah peristiwa bersejarah, terutama karena cara kejadiannya. Apakah pihakmu baru menyadari bahwa langit dan bumi bukanlah sekutu yang sebenarnya? Nuh mengejek. Mereka terlambat beberapa era. Tidak ada yang pernah mempertanyakan hal itu, kata Caesar. Langsung saja, desah Noah. Saya yakin Anda memiliki orang-orang fanatik yang rela mati demi menjatuhkan kami berdua. Anda dengan jelas telah mengatakan kepada mereka untuk menahan diri. Mengapa? Karena membunuh mereka sekarang akan sia-sia, kata Caesar dengan tenang. Nuh memperlihatkan wajah dingin, tetapi dia memahami hal itu. Mengalahkan musuh bukan lagi fokus utama langit dan bumi. Mereka ingin berhasil dalam terobosan tersebut, yang menurut Caesar, membutuhkan batu loncatan yang kuat. Jika Kaisar dan langit dan bumi benar-benar mulai bekerja sama dengan baik, kemungkinan besar mereka memutuskan untuk membiarkan organisasi Nuh berkembang. Itu akan memberi mereka hambatan terakhir yang layak untuk menembus peringkat ke-10. Langit dan bumi bisa saja membawa kita menuju ke sana, kata Nuh. Kehadiranmu tidak diperlukan kecuali ada hal lain yang ingin kamu katakan. Sebenarnya ada sesuatu yang lupa ku sebutkan, Caesar tertawa. Sungguh mengejutkan, ejek Noah. Teman-temanmu mungkin telah menyebabkan sedikit masalah, dan mereka tidak mau mendengar alasannya, ungkap Caesar. Masalah seperti apa? Nuh bertanya. Mereka telah menangkap beberapa dari kita, jawab Caesar. Kami telah menawarkan mereka jalan keluar angkasa sebagai ganti nyawa mereka, tapi mereka menolak. Saya khawatir mereka telah menciptakan jalan buntu. Jadi, kamu ingin aku memerintahkan mereka untuk menerima kesepakatan itu, tebak Noah. Tepat sekali, seru Caesar. Tentu saja, tawaranku tidak hanya melibatkan nyawa mereka dan semua orang di sini. Temanmu juga akan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk mencapai tahap solid. Saya ingin langit dan bumi menawarinya beberapa barang untuk dicuri, tawar Nuh. Membatasi dia pada satu pilihan tidak akan berhasil. Tapi dia akan menerima semua tawaran langit dan bumi, keluh Caesar. Kalau begitu, biarlah, Noah mengangkat bahu.
Caesar terdiam selama beberapa detik dan bahkan melirik ke langit di luar dunia gelap. Dia tampak tenggelam dalam percakapan, yang diakhiri dengan seruan sederhana. Langit dan bumi menyetujui kesepakatan ini. Apa yang terjadi setelah kita kembali ke daratan? Nuh bertanya. Kamu telah melihat para maniak di organisasiku. Apakah kamu ingin tetap berdiri dan menunggu langit dan bumi memulai pertempuran terakhir? Jangan coba-coba menipuku, Caesar terkekeh. Kita berdua tahu bahwa pencuri tertinggi adalah ahli terakhir yang bisa maju dengan sumber daya langit. Semua orang di organisasi Anda memiliki apa yang mereka butuhkan di daratan atau harus menunggu pertempuran terakhir dimulai. Kamu telah memantau kami dengan baik, suara Noah saat senyum dingin muncul di wajahnya. Kamu benar, perjalanan ini adalah misi terakhir kita. Pertempuran terakhir akan terjadi berikutnya. Jadi, apakah kita sudah sepakat? Kaisar bertanya. Tentu, kenapa tidak? Noah dengan santai menyetujuinya. Sampai jumpa di pertempuran terakhir, Caesar mengumumkan sambil membungkuk dan menghilang di antara dunia gelap. Nuh memeriksa bagian dalam tekniknya beberapa kali untuk memastikan Caesar telah pergi sebelum menghela nafas tak berdaya. Langit dan bumi tahu persis seberapa kuat organisasinya, sedangkan hal sebaliknya tidak mungkin dicapai. Langit menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Apakah dia selalu seperti ini? Juni bertanya. Caesar sulit untuk dihadapi, kata Noah. Saya tidak sabar untuk melawannya dengan baik selama pertarungan terakhir. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan semua gangguan yang dia timbulkan. Tidak heran, bisik June sebelum menyuarakan keraguan lainnya. Mengapa kamu menerimanya? Aku tahu kamu tidak berbohong ketika kamu mengatakan bahwa kamu menghormati akhir kesepakatanmu. Saya tidak berbohong karena saya memiliki niat untuk bertindak sesuai rencana, jawab Noah. Saya akan memberitahu Alexander dan Wilfred untuk membebaskan tahanan mereka. Terserah mereka untuk mengikuti perintah saya. Haruskah aku mengharapkan pertempuran besar? June bertanya saat kegembiraan memenuhi ekspresinya. Aku belum tahu, Noah mengakui. Aku akan mengambil keputusan begitu aku melihat apa yang sedang dilakukan Alexander dan Wilfred. Kelahiran Pedang Iblis bab 2208 reuni. Langit berubah tepat setelah Nuh menarik kembali dunia gelap. Raja Elbas dan yang lainnya tiba-tiba menemukan target mereka mundur dan berbentuk terowongan yang luas. Peristiwa mengejutkan itu jelas-jelas menjadikan Nuh sebagai sumbernya, jadi semua mata yang menyaksikan kejadian itu tertuju padanya. Namun, dia memilih untuk tidak menjelaskan kesepakatan itu segera karena dia belum mengambil keputusan mengenai keseluruhan masalah. Ayo ikuti jalannya, Noah membatasi dirinya untuk mengumumkan. Itu akan membawa kita ke Alexander dan Wilfred. Raja Elbas dan yang lainnya dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting, tetapi mereka tidak menyuarakan pertanyaan. Nuh pasti punya alasan untuk membuat penjelasannya begitu singkat, dan mereka menghormati sikap diamnya, terutama saat mereka masih berada di dalam langit. Semua orang menjadi tenang sekarang karena target yang jelas telah muncul. Lingkungan belum berubah secara signifikan, namun tidak ada lagi yang merasa tersesat. Sesuatu di sekitar mereka memberitahu pikiran mereka bahwa mereka sedang menuju suatu tempat. Nuh memikirkan percakapan dengan Caesar beberapa kali dalam pikirannya. Dia percaya pada kultivator yang memiliki hak istimewa ketika dia mengatakan bahwa membunuh semua orang sekarang tidak ada gunanya. Namun, hal itu tidak akan mencegah kesepakatan tersebut menjadi jebakan. Tentu saja, Nuh tidak pernah mempertimbangkan untuk mengorbankan Alexander dan Wilfred, tetapi beberapa keputusannya mungkin menyebabkan kematian mereka. Sebenarnya, rencana yang paling dia sukai bisa membunuh semua orang di sisinya yang saat ini berada di langit. Ia harus memikirkan matang-matang agar siap menghadapi kondisi teman-temannya. Penerbangan melalui terowongan itu sunyi dan menegangkan. Semua orang bisa merasakan bahwa mereka sedang menuju titik balik potensial dalam sejarah alam yang lebih tinggi, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Penerbangannya memakan waktu cukup lama, namun area terang akhirnya muncul di kejauhan. Nuh dan yang lainnya mencoba mengirimkan gelombang mental melewati tepian yang bersinar itu, tetapi gelombang itu hancur sebelum mereka dapat mengumpulkan informasi. Peristiwa tersebut memaksa rombongan untuk mempersiapkan tenaga dan melangkah ke wilayah terang. Perubahan lingkungan membuat indera mereka tidak stabil dalam sekejap, namun semua orang segera dapat melihat pemandangan menakjubkan itu dengan jelas. Langit dan bumi tidak bisa disalahkan atas cahaya yang menyilaukan itu. Langit di dalam area tersebut membawa cahaya seperti biasanya dan membatasi lingkungan luas yang mungkin pernah menyaksikan beberapa pertempuran. Namun, satu peleton penggarap istimewa yang belum pernah dilihat Nuh dan yang lainnya melayang di samping tepi area dan meningkatkan pancaran cahaya mereka. Sosok mereka bertindak sebagai saluran yang mengubah cahaya putih dari yang dapat diterima menjadi menyilaukan. Sebaliknya, sebuah bola warna-warni melayang di tengah area tersebut, namun cahayanya tidak menyebar karena cahaya putih. Apalagi ada dua sosok yang duduk di atasnya, namun auranya mengalami nasib serupa. Ini lebih buruk dari yang saya kira, komentar Noah dalam benaknya saat dia memeriksa tempat kejadian.
Saya kira mencoba mengevaluasi kekuatan langit dan bumi selalu mustahil. Semua penggarap istimewa di daerah itu berada dalam tahap solid, dan Nuh dapat menghitung lebih dari 30 orang. Menurut nalurinya, banyak dari mereka yang lebih lemah dari Albatia, namun ada juga yang jauh lebih kuat. 30 kultivator panggung yang solid adalah angka yang menakutkan. Bahkan seluruh daratan hitam tidak memiliki banyak aset yang kuat. Selain itu, langit dapat menyembunyikan lebih banyak ahli, yang hanya memperburuk prediksi tentang pertempuran terakhir yang mungkin dilakukan Nuh. Dua ahli yang duduk di atas bola warna-warni adalah satu-satunya aspek yang meyakinkan dari pemandangan itu. Alexander dan Wilfred memasang ekspresi dingin dan menantang di depan unjuk kekuatan itu, dan aura panggung cair mereka melakukan yang terbaik untuk bersinar terang di tengah penindasan itu. Bola warna-warni juga menunjukkan beberapa kekhasan. Kainnya memiliki sifat yang berbeda-beda karena berbagai kemampuan yang digunakan untuk membuatnya, namun jejak samar aura kuat juga merembes keluar darinya. Pemeriksaan lebih dalam mengisyaratkan kehadiran 3 penggarap istimewa di dalam bola warna-warni. Mereka masih hidup, tapi itu tidak mengurangi apapun dari pencapaian Alexander dan Wilfred. Pemimpinmu akhirnya tiba, salah satu kultivator istimewa yang berdiri di tepi langit mengumumkan. Menentang iblis, jelaskan kesepakatan itu kepada bawahanmu. Jaga mulutmu, geram Noah. Kedengarannya seperti sebuah perintah. Aku sudah membunuh dengan harga yang jauh lebih murah. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu mendengus dan membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi salah satu anggota peleton yang lebih kuat memelototinya. Mungkin ada waktunya untuk sombong, tapi rencana mereka kini melibatkan sesuatu yang berbeda. Lama tak jumpa, Wilfred berteriak saat kelompok Nuh mendekati bola warna-warni itu. Saya tidak melihat si maniak pedang, lanjut Alexander. Apakah kamu belum menemukannya? Tidak, Sword Sein ada di alam baru yang lebih tinggi, jelas Noah. Dia adalah aspek kunci dari persiapan untuk pertarungan terakhir. Pesawat baru yang lebih tinggi? Wilfred bertanya. Aku tidak mengharapkan hal lain darimu, Alexander tertawa. Tidak heran kamu adalah pemimpinmu. Raja Elbas berdeham, dan si bodoh mengangkat kepalanya. Jelas bahwa mereka menginginkan pujian, dan Noah menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan lebih banyak. Semua orang memainkan perannya. Kami juga menghadirkan banyak wajah baru. Cukup meriah di sana. Apakah ada makanan? Wilfred bertanya. Babi dan Elbas yang merawatnya, ungkap Noah sebelum tersenyum penuh pengertian. Mereka bekerja sama demi kebaikan pasukan kita. Wilfred dan Alexander melirik terkejut ke arah Raja Elbas, dan ekspresi gelapnya mengungkapkan bagaimana keadaan sebenarnya. Keduanya tidak bisa menahan tawa, dan anggota kelompok lainnya dengan cepat menirunya. Kami melewatkan beberapa lelucon bagus, seru Wilfred. Selalu ada waktu untuk membuat yang baru, Divine Demon mengedipkan mata. Sungguh terpuji bahwa Anda belum mengkhianati kami, komentar Alexander. Saya sudah memikirkannya berkali-kali, Raja Elbas mengakui, tetapi memihak langit dan bumi akan terlalu mudah. Tidak ada waktu untuk membuat organisasi baru juga, jadi saya telah menunda balas dendam saya ketika kita mencapai tujuan. Peringkat 10. Itu akan menyenangkan, Alexander tertawa. Saya tidak sabar. Jadi, kesepakatan ini, Wilfred mengingatkan. Benar, seru Noah saat dunia gelap mulai keluar dari sosoknya. Menentang iblis, ini bukan bagian dari kesepakatan. Salah satu orang yang memiliki hak istimewa berteriak. Kamu harus menyampaikan perintah, bukan mendiskusikannya dengan bawahanmu. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Noah mencibir saat dunia gelap terbuka sepenuhnya. Bajingan itu, Wilfred mendengus begitu seluruh kelompok berada di dalam dunia gelap yang aman. Mereka bahkan tidak bisa menerima kekalahan yang terhormat. Kami pikir kami akhirnya bisa membunuh beberapa aset yang kuat, Alexander menjelaskan. Tetapi pengepungan ini tiba-tiba muncul dan memaksa kami menemui jalan buntu. Apa yang kamu katakan untuk menghentikan serangan mereka? Stephen bertanya-tanya. Aku bilang pada mereka kalau aku punya 100 kemampuan bawaan yang bisa menghancurkan diri sendiri, Alexander menyeringai. Tidak ada yang pindah setelahnya. Apa yang kamu lakukan di dalam langit? Nuh bertanya. Aku lapar, kata Alexander. Sama di sini, tambah Wilfred. Kita berada dalam kekacauan ini karena keduanya tidak bisa membungkam perut mereka, kutuk Raja Elbas. Kamu adalah eksistensi di peringkat ke-9. Bagaimana kamu bisa membiarkan rasa lapar membuatmu melakukan sesuatu yang begitu sembrono? Awalnya, kami baik-baik saja, ungkap Wilfred. Kemudian langit berubah, dan kita tetap terjebak di dalam. Oh, Raja Elbas terkesiap. Oh apa? Wilfred bertanya. Itu salah kami, jawab Noah. Kami memicu transformasi. Oh, seru Wilfred dan Alexander pada saat yang sama, tetapi pertukaran pandangan sekilas membuat seluruh kelompok tertawa terbahak-bahak. Kelahiran Pedang Iblis bab 2209 pertukaran. Caesar memintaku untuk membuatmu melepaskan para tahanan ini dengan imbalan jalan keluar dari langit dan terobosan pencuri tertinggi. Noah menyimpulkan setelah kelompok tersebut berhasil kembali ke topik utama.
Dia benar-benar ingin kita hidup sampai pertempuran terakhir, ejek Raja Elbas. Mengapa kita mau mendengarkan permohonan musuh kita? Iblis ilahi mendengus. Aku tidak menyukainya, Stephen mengumumkan. Yah, itu memang melibatkan terobosanku, komentar pencuri tertinggi. Tapi bukan mencuri jika aku bisa mengambilnya begitu saja. Aku mencium suatu tipu muslihat, seru si bodoh, dan sesuatu yang lain. Tidak, tunggu, itu aku hanya mencium tipu muslihat itu. Maksudku, kita sudah mendapatkan sebagian dari apa yang kita inginkan, kata June. Pemiliki maniak pedang di sini akan membantu, desah Wilfred. Hanya pemain utama di grup Noah yang berbicara. Naga aneh, Maribel, dan Sepunia tahu bahwa mereka tidak punya tempat dalam percakapan itu. Pilihan ada di tangan para ahli yang telah mewujudkan gagasan untuk bertahan selama pertempuran terakhir. Nuh mendengar komentar semua orang sebelum mengalihkan pandangan reptilnya ke Alexander. Hibrida itu adalah satu-satunya yang belum berbicara, dan dia menyeringai penuh arti saat menyadari gerakan itu. Bagaimana cara kita mengacaukannya? Alexander bertanya. Aku tahu ini akan berakhir seperti ini, kutuk Raja Elbas. Bagaimana dia masih bisa bersikap begitu terkejut? Si bodoh bertanya-tanya. Kecerdasanmu menurun jika kamu belajar terlalu banyak, jelas iblis ilahi. Aku mengerti, seru si bodoh. Aku tidak akan pernah belajar seumur hidupku. Babi yang baik, iblis ilahi tertawa. Mari kita membuat rencana bunuh diri dan berharap untuk mati, desah Raja Elbas sambil memijat pelipisnya. Rencana bunuh diri melibatkan pertarungan, jadi aku ikut serta, kata June. Aku baik-baik saja asalkan kita melawan langit dan bumi, ucap Stephen. Jangan lihat aku, kata Wilfred. Aku hanya tahu cara meninju sesuatu. Saya sudah mengambil keputusan, Noah mengungkapkan. Tetapi kali ini saya ingin menyerahkan keputusan terakhir kepada pencuri tertinggi. Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk mencuri apa yang Anda butuhkan untuk terobosan jika kita mengikuti rencana ini. Mencuri sekarang atau mencuri nanti, gumam pencuri tertinggi. Dilema yang mengerikan. Pembangun hebat bahkan akan menggodaku jika aku kembali dengan tangan kosong. Apakah kita punya rencana pelarian? Alexander bertanya sementara pencuri tertinggi membenamkan dirinya dalam pikirannya. Elbas akan membuatkannya sekarang, jawab Noah. Jika kamu harus berbicara atas namaku, setidaknya lakukan dengan benar, dengus Raja Elbas. Aku membuat 12 rencana. Sedihnya, dia tidak serendah aku, desah si bodoh. Saya akan mengatakan 11 rencana padahal sebenarnya saya punya 100. Aku yakin itu semua melibatkan makan untuk keluar dari langit, tebak Raja Elbas. Si bodoh tersentak sebelum menyuarakan komentar. Noah, menurutku Xavier semakin pintar. Menghabiskan waktu bersama kami sangat bermanfaat bagi kecerdasannya, klaim Divine Demon. Aku cukup yakin aku bisa memulai pertempuran terakhir tanpa bantuanmu, kutuk Raja Elbas. Apakah kamu siap untuk pertempuran terakhir? Pencuri tertinggi bertanya. Yah, kami sudah siap semampu kami, kata Alexander. Saya yakin kita semua sudah menyerah untuk mencapai tahap solid sebelum peristiwa itu, lanjut Noah. Dunia tidak mempunyai apa yang kita perlukan untuk maju. Tapi hal itu tidak akan berubah selama pertempuran, kata pencuri tertinggi. Saya perlu membunuh ahli yang lebih kuat untuk memperluas pengaruh saya, kata Noah sebelum menunjuk ke teman-temannya. Alexander perlu membuktikan keunggulannya, Wilfred melakukan pukulan. June menginginkan sambaran petir, Stephen bahagia selama langit dan bumi menderita, dan Elbas berkencan dengan seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Bagaimana dengan? Pencuri tertinggi mulai berkata sambil berbalik ke arah iblis surgawi dan kebodohan sebelum mengoreksi kata-katanya. Tidak, saya mengerti intinya. Anda membutuhkan langit untuk melepaskan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan akses terhadap apa yang Anda butuhkan. Cukup banyak, seru Noah. Kalian adalah sekelompok orang bodoh, kata pencuri tertinggi. Cukup banyak, ulang Noah. Sial, seru pencuri tertinggi. Saya juga orang bodoh. Itu saja, Noah mengumumkan. Ayo kita buat keributan. Para penggarap istimewa di luar dunia gelap tidak dapat mendengar percakapan tersebut, dan kekesalan mereka bertambah seiring berjalannya waktu. Mereka memiliki kesempatan untuk mengakhiri pemberontakan tak berguna itu di sini dan saat ini. Namun langit dan bumi lebih memilih untuk menunggu, dan mereka mengikuti perintah mereka. Namun, para ahli itu pada dasarnya mengetahui segalanya tentang Nuh dan kelompoknya. Mereka telah mempelajari lawan mereka secara menyeluruh, jadi mereka merasa yakin bahwa sebuah rencana akan terwujud di dunia gelap. Namun demikian, keyakinan yang kuat menang atas kekesalan di dalam pikiran para petani yang memiliki hak istimewa. Tidak peduli apa yang muncul dari Nuh dan teman-temannya, posisi mereka tidak akan berubah. Mereka berada di dalam langit, jadi rencana mereka tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa kelompok Nuh berencana untuk menarik kembali kata-kata mereka. Tidak ada hal lain yang bisa menjelaskan penantian panjang itu. Bahkan ahli yang paling keras kepala di dunia pun akan diyakinkan pada saat itu, terutama jika seseorang seperti Nuh terlibat.
Para penggarap yang memiliki hak istimewa bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi ketika mereka menunggu dalam diam dan menghindari melakukan gerakan yang berarti. Mereka juga memiliki rencana cadangan yang siap mereka keluarkan. Mereka akan tetap membiarkan kelompok Nuh hidup-hidup, tetapi mereka akan membunuh ahli yang tidak dibutuhkan langit dan bumi. Menyusutnya dunia gelap menimbulkan gelombang kebahagiaan sementara yang segera berubah menjadi ketegangan. Para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak dapat menahan kegembiraan mereka ketika penantian itu akhirnya berakhir, tetapi mereka tidak lupa bahwa pertempuran akan segera tiba. Di mana pilihan pencuri tertinggi? Noah bertanya setelah dunia gelap menghilang dan kelompoknya muncul di tempat terbuka. Para kultivator yang memiliki hak istimewa tidak dapat mempercayai mata mereka. Bola warna-warni itu telah menyusut hingga muat di dalam telapak tangan, dan Noah memainkannya sambil menunggu jawaban. Dia mengguncangnya dan menyerahkannya di antara kedua tangannya meskipun tindakan itu melukai para ahli yang terperangkap di dalamnya. Lepaskan mereka, salah satu kultivator yang memiliki hak istimewa memerintahkan, tetapi sensasi berbahaya tiba-tiba memenuhi indranya dan memaksanya untuk menggunakan teknik pertahanan. Sebuah tebasan muncul di depan kultivator yang memiliki hak istimewa dan menghantam penghalang putih yang menutupi dirinya. Perlindungannya hancur, dan serangan itu mendarat di tubuhnya, meninggalkan luka dalam yang meluas karena kehancuran yang masih ada di tepinya. Apa yang kukatakan tentang perintah itu? Nuh bertanya. Tenanglah, penentang iblis, kata salah satu kultivator yang lebih kuat sebelum melambaikan tangannya dan membuat teman-temannya membuka jalan di mana cahaya langit dan bumi bisa lewat. Kami akan melakukan pertukarannya. Sebuah tiang cahaya keluar dari langit dan membentang hingga mencapai kelompok Nuh. Struktur yang bersinar membawa 4 benda berbentuk bola yang memancarkan kekuatan peringkat 9 yang dalam. Mereka menyerupai dunia yang utuh, dan pencuri tertinggi tidak ragu-ragu untuk mendekatinya. Aku akan mengambil semuanya, pencuri tertinggi tertawa sambil melambaikan tangannya di atas bola dan membuat mereka menghilang. Kami juga mengharapkan hal yang sama, kultivator yang memiliki hak istimewa sebelumnya mengumumkan sebelum mengarahkan pandangannya ke arah Nuh. Nuh menghela nafas dan mengguncang bola warna-warni itu beberapa kali lagi sebelum melemparkannya ke penggarap yang memiliki hak istimewa. Yang terakhir menangkapnya dan mengirimkan gelombang mental untuk memeriksa bagian dalamnya. Meski mengejutkan, kelompok Nuh tampaknya benar-benar berhasil mencapai kesepakatan. Jalan di luar langit, Noah mengingatkan, dan langit di belakangnya terbuka. Sebuah terowongan yang mengarah ke area gelap yang familiar terbentuk, dan kelompok itu tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalamnya. Sampai jumpa di pertempuran terakhir, seru Noah sebelum menembak melalui terowongan bersama teman-temannya. Langit telah menekan struktur ruang di dalam terowongan, sehingga kelompok Nuh dapat meninggalkan area putih dalam waktu singkat. Mereka segera menemukan diri mereka kembali di lingkungan gelap yang berpusat pada daratan mereka, dan Daniel segera muncul di depan mereka. Anda kembali, seru Daniel dengan tenang, tetapi dunia gelap tiba-tiba menyelimuti sosoknya. Buat semua orang bersiap untuk berperang, perintah Nuh sebelum Daniel memahami apa yang sedang terjadi. Langit dan bumi akan segera bangun. Kelahiran Pedang Iblis bab 2210 perangkap. Daniel tidak berkata apa-apa, sosoknya menjelma menjadi seberkas cahaya putih yang melesat keluar dari dunia gelap dan mendarat di daratan dalam sekejap. Serangkaian prasasti diaktifkan setelahnya, dan seluruh struktur menyala. Noah menarik kembali dunia gelap dan menatap teman-temannya. Beberapa masih terluka dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tapi dia juga memastikan bahwa seluruh pertahanan daratan sudah siap. Mereka akan punya waktu untuk memperlambat kemajuan langit dan bumi, sehingga yang lain mungkin punya kesempatan untuk pulih. Baiklah, jangan buang waktu sekarang, Noah tertawa. Saya akan menyampaikan pidato saya setelah semuanya siap. Kamu bisa menyimpan pidatonya, ejek Raja Elbas. Seorang pemimpin harus berpidato sebelum berperang, kata iblis surgawi. Apakah kamu sadar bahwa dia tidak akan banyak bicara? Juni menambahkan, dia mungkin akan mengaum atau semacamnya. Itu berhasil untukku, si kebodohan memekik. Apa yang salah dengan suara gemuruh? Wilfred bertanya. Kita punya waktu untuk bercanda, tegur Alexander. Saatnya bersiap secara nyata sekarang. Yah, mungkin, canda Stephen. Jangan berani-beraninya kamu mati demi aku. Dan jika kamu benar-benar mati, pastikan untuk membawa mereka bersamamu, perintah Noah. Kita berada di akhir permainan sekarang. Setiap kematian berarti. Mari kita bersenang-senang. Iblis-iblis berteriak, dan kelompok itu terbang menuju berbagai wilayah di daratan. Noah dan June memiliki area latihan pribadi yang berdekatan satu sama lain, tetapi mereka mendarat di antara keduanya untuk bertukar ciuman panjang. Mereka berdua tahu bahwa kali berikutnya mereka bertemu adalah di medan perang, yang tidak akan memberi mereka ruang untuk keintiman itu. Akhirnya tiba, seru June sambil membenamkan tangannya ke rambut Noah. Jangan terlihat terlalu khawatir, canda Noah. Hei, kita hampir sampai kan? June bertanya saat niat bertarungnya sedikit berkurang untuk memberi ruang bagi nada seriusnya. Iya, kata Nuh.
Kita akan mati atau menghancurkan langit. Jangan terlihat terlalu bersemangat tentang hal itu, canda June. Aku tidak bisa menahannya, Noah tertawa. Saya rasa saya telah menunggu momen ini sejak tes bakat di akademi. Itu terjadi seumur hidup yang lalu, desah June. Apakah itu seperti yang kamu bayangkan? Noah mengangkat kepalanya untuk menatap ke langit. Bagian itu hampir identik dengan apa yang dia lihat selama tes, tapi segalanya berbeda. Tanah di mana dia berdiri adalah sesuatu yang tidak dia duga akan terjadi. Saya pikir saya akan sendirian, ungkap Noah. Kamu tidak bisa memiliki langit dan bumi untuk dirimu sendiri, goda June. Yah, kamu tidak pernah pandai berbagi sekarang setelah aku memikirkannya. Saya pikir langit dan bumi akan memiliki cukup uang untuk membuat semua orang puas dan sibuk, tebak Noah. Kuharap begitu, dengus June. Pertempuran terakhir seperti apa yang akan terjadi? Aku yakin para penguasa tidak akan mengecewakanmu, maniak pertempuranku yang tiada henti, Noah meyakinkan sambil membelai pipi June. June menarik Noah mendekat hingga dahi mereka bersentuhan. Mereka tahu saat ini tidak ada cukup waktu untuk mengungkapkan hasratnya, namun mereka tetap ingin meluangkan beberapa detik untuk menikmati momen kemesraan terakhir itu. Noah dan June telah bersama begitu lama sehingga kata-kata di antara mereka tidak ada gunanya. Mata mereka bertemu, dan mereka bertukar ciuman lagi sebelum berpisah dan terbang menuju area latihan masing-masing. Sementara itu, para penggarap yang memiliki hak istimewa tetap berada di sisi lain terowongan untuk memastikan bahwa Nuh dan yang lainnya kembali ke daratan tanpa menanam apapun di langit. Segalanya tampak berjalan baik, jadi pembukaannya ditutup. Siapa yang mau membuka benda ini? Kultivator dengan bola warna-warni bertanya. Aku yakin para pemberontak itu telah memasang jebakan di dalamnya, tapi aku tidak ingin mengganggu arsitek ilahi. Kita bisa meninggalkan ketiga orang idiot itu di dalam sebagai hukuman, usul seorang kultivator lainnya. Bagaimana mereka bisa kalah melawan mereka berdua? Kelompok Noah Balvan penuh dengan ahli yang luar biasa, jawab kultivator ketiga. Bahkan Albatia pun meninggal. Mereka mengeroyoknya, kata seorang kultivator keempat. Lagi pula, siapa yang menyangka Xavier Elbas memiliki teknik sekuat itu? Caesar sudah terlalu lama membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, desah seorang penggarap pertarungan. Tetap saja, pada akhirnya tidak ada yang penting. Langit dan bumi tidak boleh kalah. Semua orang di tempat itu mengangguk, dan langit tertutup di sekitar mereka. Percakapan berlanjut di dalam lapisan putih, yang tidak menghalangi gerakan atau kata-kata mereka, namun suara asing akhirnya bergema di antara mereka. Para penggarap yang memiliki hak istimewa segera menemukan sumber suara, tetapi mereka terlambat 1 detik. Bola warna-warni itu pecah, tapi tidak ada yang keluar. Kejutan yang menyebar di kalangan para ahli hanya berlangsung 1 detik karena lingkungan mereka tiba-tiba menjadi gelap. Peristiwa itu secara teori tidak mungkin terjadi karena mereka berada di dalam langit, namun mereka dengan cepat menemukan penjelasannya. Noah telah menggunakan versi domain bayangan yang lebih kuat untuk membuat energi tersebut berkembang di lingkungan itu. Seluruh area gelap bergetar, dan banyak sekali sosok bergerak di dalamnya. Para kultivator yang memiliki hak istimewa tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami bahwa semua kegelapan dalam penglihatan mereka bukanlah sekadar energi. Itu adalah produk dari serangkaian makhluk yang disatukan untuk menutupi penampilan mereka. Raungan bergema saat naga berlengan 6 meninggalkan kelompok utama dan mencoba terbang melintasi langit. Mereka jelas tidak bisa menembus lapisan putih setelah keluar dari Sadodoman, jadi mereka menghancurkan diri sendiri untuk melepaskan lebih banyak energi. Energi kuasi peringkat 10 yang sama yang dilepaskan Raja Elbas melawan Albatia dan kekuatan lainnya ditembakkan dari para naga dan menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauan mereka. Bahan bakar tersebut juga membawa kemampuan bawaan naga aneh, yang membuatnya mampu merusak langit. Para penggarap yang memiliki hak istimewa akhirnya menjadi pihak yang paling menderita akibat ledakan tersebut karena jebakan tersebut telah mengejutkan mereka beberapa kali dalam rentang waktu 1. Mereka melihat serangan terbaik yang bisa dilakukan kelompok Nuh mendarat di tubuh mereka tanpa henti sampai mereka menjadi mangsa badai yang tepat. Banyak yang meninggal seketika, sementara yang lain menderita luka parah. Para penggarap yang memiliki hak istimewa mengira bola warna-warni itu akan menjadi jebakan. Tetapi mereka tidak menyangka kelompok Nuh akan melampaui apa yang telah mereka lihat selama pertempuran terakhir mereka. Jelas bahwa kelompok Nuh telah membayar harga yang mahal untuk memasukkan semua kekuatan dan aset itu ke dalam bidang warna-warni. Tetapi para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak dapat memikirkan hal itu. Mereka terlalu sibuk mempertahankan hidup mereka sehingga tidak peduli dengan detail jebakan tersebut. Noah menyelam ke bawah tanah untuk mencapai area pelatihannya. Struktur tersebut memiliki segala yang diinginkan oleh keberadaan pada levelnya, dan bahkan dilengkapi pemindai yang ditingkatkan untuk melacak langit. Kegelapannya yang halus berusaha untuk tetap terbuka karena tidak adanya potensi di dalamnya, namun energi segera mulai mengisinya kembali. Peristiwa tersebut membuat Noah tersenyum dan membuatnya melirik ke arah pemindai untuk memastikan bahwa ia tidak melewatkan peristiwa penting tersebut.
Pemindainya ternyata tidak berguna. Suara gemuruh yang memekakkan telinga keluar dari langit dan membuat segala yang ada di dalamnya bergetar. Tatanan ruang dan area gelap bergetar tanpa henti dan terancam hancur, namun daratan tetap diam. Kemudian, aura terberat yang pernah dialami dunia memenuhi alam yang lebih tinggi dan mencoba menekan semua kehidupan di dalamnya. Beberapa sosok bersinar juga muncul di tepi langit. Langit dan bumi telah terbangun, dan kekuatan mereka akan memasuki alam yang lebih tinggi. Pertempuran terakhir telah dimulai.